aspirasi publik, aspirasi masyarakat itu posisinya selama ini di mana dalam proses pembentukan undang-undang? Apakah memang seperti tadi disampaikan oleh Bang Ferry, dilibatkan dengan intensif atau seperti apa? Karena terkait dengan DOP, DPR mengatakan bahwa mereka melakukan itu sebagai jawaban atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Papua. Jadi seperti apa sebenarnya proses itu terjadi selama ini? Silakan, Bang Martin. Tes, masuk ya. Iya, terima kasih buat kesempatan Pak Yosi. Jadi sebelum saya masuk langsung ke pertanyaan, mungkin saya jelaskan dulu tentang kerangka besar, tentang semangat bagaimana membangun bangsa dan negara. Nah, spiritnya itu kan sebenarnya lebih kepada hak asasi manusia. Itu semangat bagaimana kerangka membangun negara itu kemudian bisa ada. Jadi kalau kita lihat misalnya roh dari semangat pembangunan sebuah negara itu adalah aspek hak asasi manusia, itu kemudian disepakati bahwa misalnya di pasal 1 itu Undang-Undang Dasar ayat yang kedua soal kedaulatan. Jadi kedaulatan itu kemudian ditegaskan itu adanya di rakyat begitu. Jadi pemilik kedaulatan itu rakyat. Atas semangat pemilik kedaulatan itu rakyat kemudian itu juga diturunkan. Rakyat kemudian memberikan kekuasaan penuh kepada 3 elemen besar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, mestinya itu setiap kebijakan ataupun aspek produk-produk hukum baru yang hendak didorong itu harus mempertimbangkan aspek kedaulatan rakyat. Nah, ini yang kemudian penting untuk didalami. Bahkan kalau bisa kita lihat ini juga menjadi problematika tersendiri. Apalagi misalnya di Papua itu dikenal dengan penerapan desentralisasi asimetris. Jadi kalau kita bicara tentang penerapan desentralisasi asimetris itu wilayah kekhususan yang diberikan kepada suatu daerah, maka sudah barang tentu itu kemudian aspek kedaulatan yang sebelumnya itu secara makro itu kemudian diturunkan menjadi kedaulatan yang ada di wilayah di mana desentralisasi asimetris itu kemudian diberlakukan. Nah, itu dulu pandangan kita atau misalnya cara pandang kita. Nah, sekarang misalnya kita masuk ke upaya pemaksaan atau penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua. Jadi kalau dulu misalnya sebelum perubahan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini, itu sebelumnya partisipasi rakyat itu justru tidak terlihat. Artinya bahwa rakyat kemudian paksa untuk menolak otonomi khusus, tapi kemudian kekuasaan atau negara tetap ngotot untuk paksa diberlakukan. Walaupun sesungguhnya itu aspek terpenting dalam desentralisasi asimetrik itu yang harus dilihat itu adalah upaya menyelesaikan problematika. Di Undang-Undang 21 sebelum perubahan itu tidak ada sama sekali aspek problematika yang dimasukkan di situ. Nah, cara pandang Jakarta melihat Papua itu hanya bisa diselesaikan dengan uang. Padahal uang itu bukan bagian dari problematika, uang itu hanya sebuah sarana. Nah, cara pandang kekeliruan ini menggambarkan bahwa entah itu kemampuan bagaimana menarasikan intelektualitas dalam pengelolaan birokrasi, tapi juga misalnya mereka yang ada di legislasi atau yang ada di kekuasaan untuk mengkonkretkan itu atau seperti apa. Tapi saya juga sepakat tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ferry, bahwa ternyata masalahnya itu di soal pengelolaan negara atau ada di para kekuasaan begitu. Nah, kemudian yang masuk yang ke berikut itu ketika partisipasi rakyat tidak ada, kemudian dipaksakan, problematika juga kemudian tidak dimasukkan dan Papua itu dianggap itu urusan uang. Nah, kemudian pendekatan represif dan segala macam itu justru dilakukan.
Bahkan misalnya provinsi itu kan tidak diberikan kewenangan-kewenangan yang sifatnya lebih kepada upaya-upaya proteksi, itu justru mengakibatkan dampak adanya pelanggaran HAM yang begitu tinggi, tapi juga marginalisasi yang begitu tinggi. Nah, kita bisa lihat dari riset yang kemudian dilakukan oleh LIPI. LIPI itu kan mengkategorikan ada 4 masalah besar. Nah, kalau dalam semangat desentralisasi asimetris sendiri, itu kita bisa lihat tentang adanya marginalisasi, pelanggaran HAM yang tinggi, dan segala macam. Mestinya ketika negara atau pemerintah atau misalnya legislatif itu membuat sebuah rancangan undang-undang, itu aspek problematika itu yang mestinya harus dipikirkan dan dirumuskan dalam undang-undang supaya semangat desentralisasi asimetris itu adalah semangat untuk menyelesaikan problematika. Ini tidak ada, artinya bahwa ini kekacauan sangat fatal yang justru sudah dilakukan. Nah, kemudian yang berikut itu kita bisa lihat misalnya di soal perubahan ini. Undang-Undang 2 tahun 2001. Kalau kita cermati baik-baik itu pasalnya multitafsir semua. 2 pasal yang konkret itu hanya misalnya di pasal 76 dan 76 sama 68A. Ya, kalau 76 itu bicara tentang pemekaran provinsi. Pemekaran provinsi itu diambil alih langsung oleh pusat. Ini kan sentralistik banget nih. Kemudian yang berikut itu misalnya di pasal 6A, itu dalam rangka pelaksanaan otonomi itu dapat mendirikan satu badan, dan badan itu justru diduduki oleh wakil presiden. Masa wakil presiden yang besar itu diturunkan sampai dengan seakan-akan dia setara dengan gubernur, dan kemudian urusan penyelenggaraan desentralisasi itu terpusat ke dia begitu. Terus peran dari gubernur, DPR, MRP itu apa begitu? Padahal semangat desentralisasi asimetris itu adalah pemberian kewenangan sepenuhnya ke provinsi begitu. Nah, argumen yang dikembangkan itu kan misalnya itu dibilang bahwa karena mereka tidak kelola keuangan yang baik. Nah, ini kan bicara tentang pengelolaan keuangan ini kan masuk dalam kategori adanya dugaan misalnya tindak pidana korupsi. Nah, kenapa tidak upaya penegakan hukum yang dilakukan misalnya? Kenapa kita menyembunyikan di narasi-narasi penipuan publik seperti begitu seakan-akan seluruh rakyat Indonesia itu tidak cerdas begitu? Ini kan juga bagian dari upaya-upaya bahkan pembodohan publik yang kemudian dilakukan oleh kekuasaan. Dan saya pikir ini sangat buruk. Kalau saya presiden yang macam begini saya copot semua. Ya, karena merusak tatanan semangat konstitusional kebangsaan kita begitu. Kemudian yang berikut itu, makanya itu kalau undang-undang ini, Undang-Undang 2 tahun 2001, itu bukan undang-undang otonomi khusus, tapi undang-undang sentralistik. Padahal sentralistik itu kan kita sudah tinggalkan dia setelah reformasi. Makanya lahir yang namanya undang-undang desentralisasi. Tapi kok kenapa Jakarta masih justru mendorong sampai dengan sentralistik ini justru masuk di sini begitu. Padahal semangatnya itu desentralisasi asimetris. Ada apa ini? Nah, ini justru saya sepakat, saya pinjam kata dari Bang Ferry bahwa ini kejahatan konstitusional sebenarnya. Sentralistik loh. Nah, kalau sudah sentralistik seperti begitu, terus semangat proteksi terhadap orang Papua yang sudah mau punah ini di mana? Nah, yang fatal lagi itu kan misalnya ini ada juga wacana yang memakai nama ini untuk kepentingan NKRI. Pertanyaannya kan sederhana, merusak tatanan kehidupan orang Papua, memarginalisasi orang Papua, apakah itu kepentingan NKRI? Atau orang Papua itu bukan bagian dari itu begitu? Nah, saya cuma khawatir jangan sampai ini kepentingan pribadi-pribadi orang dalam pengelolaan kekuasaan negara yang justru merusak segala macam tatanan. Dan saya setuju juga tadi disampaikan oleh Mbak Titi tadi itu bahwa memang problem kita juga itu ada di soal legislasi. Ini rusak sekali. Jadi mestinya legislasi itu mempertimbangkan aspek-aspek yang krusial, ini justru lebih kepada kepentingan muatan-muatan tertentu. Atau misalnya masuk lagi itu ke soal partisipasi publik. Misalnya di pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan itu kan sudah jelas itu dibilang bahwa salah satu syarat penting itu kan soal partisipasi publik. Ini rakyat Papua tolak otsus.
RDP yang mau dilakukan oleh MRP pun itu dibatas-batasi, dihalang-halangi. Artinya satu aspek ini tidak terpenuhi, tapi kemudian dipaksakan. Jadi syarat formilnya itu sebenarnya luntur. Tapi negara tetap ngotot. Nah ini juga pertontonan yang sangat buruk begitu, seakan-akan negara itu sudah menentukan semua begitu. Padahal negara hanya melaksanakan kedaulatan rakyat melalui perangkat-perangkat dan tugas mereka yang secara ini sebenarnya kan sudah jelas sama sekali. Nah yang berikut itu saya pikir sebenarnya itu perubahan Undang-Undang 21 itu ada niat lebih kepada meloloskan pemekaran provinsi. Karena kan dipaksakan hanya mau rubah pasal yang sebenarnya pasal 76 ini. Jadi menstrenya itu sudah ada. Jadi adanya niat bagaimana memekarkan Papua, memakai nama NKRI, seakan-akan NKRI itu membolehkan untuk memarginalkan orang Papua, kemudian melakukan kekerasan dan segala macam begitu. Dan padahal ini kan juga harus juga di ini begitu. Nah justru orang-orang seperti begini yang memaksakan kehendak-kehendak begini, ini kan yang juga kemudian membuat orang Papua kemudian juga tidak percaya kepada negara. Bahkan ada cara pandang orang Papua itu mereka melihat bahwa negara ini bagian dari penjajahan baru begitu di tanah Papua, karena sepanjang sejarah dan perjalanan Papua di Indonesia itu tidak pernah ada pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, walaupun itu pernah dipraktekkan oleh Gus Dur. Dan mungkin satu-satunya presiden yang mampu untuk bagaimana bisa mendorong upaya-upaya perdamaian itu hanya Gus Dur saja. Nah yang berikut itu misalnya sekarang kalau bicara tentang DOB. DOB itu rakyat Papua hari ini sadar bahwa DOB itu hanya menghancurkan tatanan kehidupan mereka, merusak lingkungan, merusak semua, merusak lingkungan, memarginalkan mereka dan segala macam. Karena pemekaran-pemekaran kabupaten-kabupaten baru saja itu justru di kabupaten-kabupaten masyarakat asli itu mengalami marginalisasi yang sangat signifikan begitu. Nah, apakah kemudian dengan pemekaran DOB itu negara bisa jamin bahwa tidak akan ada misalnya kekerasan terhadap rakyat Papua atau pelanggaran HAM? Kemudian yang berikut itu di soal marginalisasi dan segala macam seperti riset yang dilakukan oleh LIPI. Ini kan tidak ada jaminan sama sekali, apalagi misalnya perubahan undang-undang yang juga ugal-ugalan tapi tidak jelas seperti begitu. Tapi motifnya itu ya lebih kepada upaya untuk memekarkan Papua menjadi beberapa wilayah begitu. Nah yang terakhir itu misalnya soal mungkin saya ini kasih pandangan saja itu soal militeristik ini. Apakah militer kemudian bisa menjadi ini segala macam? Kalau saya kalau kita bicara dalam ranah regulasi ya, ranah aturan segala macam, ini kan soal kepentingan-kepentingan para pembuat aturan segala macam. Dan dengan mengabaikan tentang hal-hal yang substansial, hal-hal yang esensial, misalnya itu soal semangat reformasi. Reformasi itu kan sebenarnya mau memisahkan antara mana ranah publik dan mana ranah militer. Tapi sekarang justru itu mau dimasukkan kembali lagi. Nah kalau dalam konteks Papua itu yang namanya tentara sama polisi itu orang lihat sebagai aktor kejahatan pelanggaran kemanusiaan di tanah Papua. Itu cara orang Papua melihat bahwa kalau pejabat itu basicnya tentara atau polisi, itu mereka aktor. Sementara satu hal yang penting itu ketika mereka entah itu mau pejabat seperti pejabat karateker misalnya, nah ini mereka kan akan melaksanakan, mereka ini kan juga bagian dari pemimpin publik walau sifatnya misalnya administratif ya, tapi mereka ini tetap melaksana ini pemimpin publik begitu mereka. Nah, sementara rakyat melihat dengan cara pandang yang berbeda seperti begitu, terus tapi kemudian Jakarta memaksakan proses yang seperti tadi, ini kan juga buruk begitu. Artinya mungkin saya justru melihat apakah ini minim pengetahuan dari para pengelola birokrasi melihat ini Nusantara atau melihat daerah-daerah secara keseluruhan,
atau seperti apa begitu. Nah, maksudnya kan kalau mereka tidak punya kemampuan melihat bahwa wilayah-wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda, situasi yang berbeda, pengalamannya yang berbeda, itu mestinya ruang demokrasi, ruang dialog itu yang dikedepankan begitu untuk menutupi kekurangan mereka. Ini sudah kurang, tidak mengerti, terus paksa-paksa. Kalau itu sih tidak apa-apa, tapi yang lebih buruk lagi itu kalau ada niat buruk di balik itu kan juga sangat fatal. Tapi saya boleh simpulkan bahwa dari semua ini itu kan sebenarnya itu lebih kepada pendekatannya itu pendekatan rasis sebenarnya. Pendekatan rasis, jadi supaya orang Papua itu kehilangan tanah adat mereka, peradaban mereka, kehidupan mereka, terus oknum-oknum memakai nama NKRI, dengan mendorong upaya-upaya begitu supaya mempercepat marginalisasi, meningkatkan pelanggaran HAM dan segala macam. Macam kan contoh kemarin itu ketika misalnya KKB itu dinaikkan menjadi teroris. Padahal kan unsur teroris itu kan ketat. Misalnya kan salah satunya itu memberikan traumatik yang panjang tapi tidak selesai-selesai kan. Itu kan unsur yang konkret itu. Ini kan mereka berjuang. Itu TPN-OPM ini kan mereka hanya berjuang untuk ideologi. Mereka tidak memberikan traumatik yang panjang. Begitu masa itu kemudian bisa dibilang sebagai teroris begitu. Artinya bahwa dengan itu dinaikkan teroris kan kemudian dilakukan represif yang berlebihan begitu. Terjadi pelanggaran HAM yang tinggi segala macam. Nah, yang saya mau bilang bahwa ini memang ada salah satu cara pandang yang salah, tapi juga ada kepentingan terselubung. Tapi semua itu dibungkus dengan pendekatan rasisme yang mestinya itu semua warga di seluruh Indonesia itu harus kritisi. Nah, pendekatan rasisme atau contoh rasisme konkret yang kita bisa lihat itu, misalnya Indonesia ini kan terbagi menjadi dua rumpun besar ini, ya kan? Mestinya itu sharing distribusi power itu, sharing kekuasaan itu juga penting. Contoh menteri atau wakil menteri dan presiden lah ke depan itu kan bisa dipikirkan. Kalau presiden itu misalnya dari Melayu, wakil presiden mestinya itu kan harus dari Melanesia. Atau kalau presiden, dan itu dibikin rolling begitu, presiden dari Melanesia, ini terus wakil presiden dari Melayu. Atau begitupun dengan distribusi kementerian. Misalnya 50% itu dari Melayu, 50% dari Indonesia begitu. Jadi cara pandang kita itu lebih kepada bagaimana cara pandang kebinekaan begitu. Bukan dengan semangat untuk meniadakan kelompok-kelompok tertentu hanya untuk mempermulus kepentingan-kepentingan misalnya investasi, pengurasan sumber daya alam, dan kekerasan-kekerasan yang lain begitu. Padahal di mukaddimah kita itu kan sudah tegas bahwa yang namanya penjajahan itu harus dihapuskan begitu. Kenapa kita harus memakai cara-cara seperti itu begitu, maksudnya cara-cara yang lebih kepada terlihat lebih kepada penjajahan-penjajahan begitu. Kejahatan rasisme ini kan identik juga dengan penjajahan, dan saya pikir kayak begini yang mestinya harus dihapuskan. Mungkin dari saya demikian, terima kasih.